Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Faisal Ezra, nomor absen 8. Yang kedua, Muhammad Ryan Anjin Nurdiansyah, absen 20. Yang ketiga, Yakzan Adiraja, nomor absen 32. Yang pertama, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam ternama di Jawa Barat dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi saat pemerintahan Pakungwati diserahkan kepada Syarif Hidayatullah. Beliau memerintah Pakungwati dan mengembangkan daerah Cirebon menjadi kerajaan dan melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Lokasi kerajaan Cirebon berada di pantai utara Pulau Jawa, yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Raja yang memerintah di tahun 1445 sampai 1479, Pangeran Cakrabuana atau Sultan Cirebon I mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon, sehingga dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Tahun 1479 sampai 1568, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sultan Cirebon II menjadi penyebar agama Islam di Jawa Barat dan menjadi Sultan Kesultanan Cirebon. Setelah wafat, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Ia mendapat gelar Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Pada tahun 1568 sampai 1570, Fatahillah atau Sultan Cirebon III mengisi kekosongan pemegang kekuasaan dari Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1570 sampai 1649, Panembahan Ratu I atau Sultan Cirebon IV, nama aslinya yaitu Pangeran Putramas. Pada tahun 1649 sampai 1677, Panembahan Ratu II atau Sultan Cirebon V, nama aslinya yaitu Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim. Yang kedua, Kerajaan Banten. Sejarah Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang terletak di Provinsi Banten. Mulanya, Kerajaan Banten berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Namun, Banten berhasil melepaskan diri ketika mundurnya Kerajaan Demak. Pemimpin Kerajaan Banten pertama adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1522 sampai 1577. Sultan Hasanuddin berhasil membuat Banten sebagai pusat perdagangan dengan memperluas sampai ke daerah Lampung, penghasil lada di Sumatera Selatan. Tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal, kemudian dilanjutkan anaknya, Maulana Yusuf, tahun 1570 sampai 1580, yang berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Setelah itu, dilanjutkan oleh Maulana Muhammad pada tahun 1585
sampai 1596. Nya meninggal pada penaklukan Palembang sehingga tidak berhasil mempersempit pergerakan Portugal di Nusantara. Kerajaan Demak. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walau tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kekerabatan kerajaan. Pada tahun 1568, kekuasaan Demak beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalan bersejarah Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak yang berada di tepi laut, berada di Kampung Bintaro. Saat ini telah menjadi kota Demak, Demak Bintara. Pada masa Raja keempat, ibu kota dipindahkan ke Prawoto, dan untuk periode ini kerajaan disebut Demak Prawoto. Kehidupan politik Kerajaan Demak. A. Raden Patah. Raden Patah dianggap sebagai pendiri dari Kerajaan Demak dan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan Kerajaan Majapahit. Salah satu bukti menyebutkan bahwa beliau adalah putra dari Raja Brawijaya V dari Majapahit. Beliau memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Di bawah pemerintahannya, Demak mengalami perkembangan sangat pesat. Hal itu disebabkan Demak memiliki daerah pertanian yang sangat luas sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Oleh karena itu, Demak menjadi kerajaan garis maritim. Wilayah kekuasaan Demak tak hanya sebatas pantai utara Jawa, seperti Semarang, Jepara, Tuban, dan Gresik, tapi hingga ke Jambi dan Palembang di Sumatera Timur. Akan tetapi, ketika kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 Masehi, hubungan Demak dan Malaka terputus. Kerajaan Demak dirugikan oleh Portugis dalam aktivitas perdagangan. B. Pati Unus. Pada tahun 1513, Raden Patah memerintahkan Pati Unus memimpin pasukan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Serangan itu belum berhasil karena pasukan Portugis jauh lebih kuat dari persenjataannya lengkap. Atas usahanya itu, Pati Unus mendapat julukan Pangeran Seberang Lor. Setelah Raden Patah wafat, tahta kerajaan Demak dipegang oleh Pati Unus. Ia memerintah Demak dari tahun 1518 sampai 1821 Masehi. Masa pemerintahan Pati Unus tak begitu lama karena ia meninggal dalam usia yang masih sangat muda dan tak meninggalkan seorang putra pangkota. Walaupun usia pemerintahannya tak begitu lama, namun namanya cukup dikenal sebagai panglima perang yang memimpin pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. C. Sultan Trenggana. Sultan Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah Sultan Trenggana, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Tuban, Madiun, Surabaya, dan Pasuruan, Malang, dan Blambang. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Panglima perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai yang juga menjadi menantu Sultan Trenggana. Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan
dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Kerajaan Pajang. Setelah Demak runtuh, maka bergantilah Kerajaan Demak tersebut dengan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Jagadingkir yang berhasil menyingkirkan saingannya untuk kemudian memindahkan pusat Kerajaan Demak ke daerah Pajang. Secara geografis, Kerajaan Pajang terletak di daerah pedalaman. Kerajaan ini tidak berkuasa lama. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Namun meskipun demikian, kerajaan ini nantinya juga akan menghasilkan kemajuan-kemajuan yang signifikan terhadap perkembangan Islam di sekitar wilayah kekuasaannya. Jika ditinjau dari periode eksistensinya, kerajaan ini terhimpit oleh dua kerajaan Islam besar yang letak mereka tidak begitu berjauhan, yaitu periode akhir Kerajaan Demak dan juga awal Kerajaan Mataram Islam. 5. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kabupaten yang berada di kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Raja pertamanya ialah Sutawijaya. Ia memerintahkan pada tahun 1586 sampai 1601. Ia wafat pada tahun 1601. Setelah wafat, ia digantikan oleh Puri Mahkotanya Brahma Mas Jolang yang menerima pada tahun 1661 sampai 1613. Mas Jolang digantikan Raden Mas Rangsa Rangsang pada tahun 1613 sampai 1645 yang lebih dikenal Sultan Agung. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Sultan Agung digantikan Amangkurat I yang memerintahkan Mataram tahun 1645 sampai 1677. Setelah wafat, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat II dari tahun 1677 sampai 1703. Setelah wafat, pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Mataram semakin sempit karena diambil alih oleh Belanda. Pada tahun 1775, Mataram dipecah menjadi dua kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesuhunan Yogyakarta. 6. Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Masa pemerintahan yang terjadi adalah ketika abad ke-16 yang memiliki sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede, kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kartasura, dan Surakarta. Kerajaan ini adalah salah satu bentuk kerajaan yang memiliki sistem pemerintah yang komunitas komunis. Mengapa? Karena disusun atas dasar kompetisi politik dan asas hukum. Kerajaan ini dipimpin dan dijalankan oleh beberapa pemimpin dan penerus tahta, yaitu 1. Sri Sultan Hamengkubuwono I dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi. 2. Sri Sultan Hamengkubuwono II disebut Remi Sudrono. 3. Sri Sultan Hamengkubuwono III adalah Raden Mas Surojo. 4. Sri Sultan Hamengkubuwono IV adalah Gusti Raden Mas Ibnu Jarot. 5. Sri Sultan Hamengkubuwono kelima adalah Gusti Raden Mas Gatot Menol. 6. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 adalah Raden Mas Mustojo. 7. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 adalah Raden Mas Murtojo. 8. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 adalah Gusti Raden Mas Sujadi. 9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah Gusti Raden Mas Dorojatun. Sekian dari kami, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.